Selamat Mas, malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ganteng kali kalau di IG Live-nya. Oh, sisiran dulu, mandi dulu gitu ya. Kita masih nunggu Pak E nih, soalnya lagi nggak bagus ada sinyalnya. Oke. Ya tadi tadi gua masuk, lu masuk, gua ketendang soalnya. Oh ya? Heeh. Ini Evan juga nih. Nah, coba nih. Tuh. Kita Nah, ini bisa. Assalamualaikum. ah, Waalaikumsalam. Nah, tuh. kalau gini aman. Kalau gue yang ketendang, kalau gue yang keluar, paling nggak drop kayak tadi. Kalau internet gue juga bagus, bro. Jangan sampai kita pindah ke Kuningan nih minta jadi Iya, moderator. kuning kan jadi moderator nanti. Paling stabil soalnya dia. Aduh. Alhamdulillah. Nggak sia-sia lah, My Republic lah. Kamu Ya, promosi. Jangan sebut brand, bro. Oh iya, Republik kita, Republik kita. Republik kita. Oke, silakan Pak E. Pak E, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Kris, Mas Didi, kumpul lagi malam ini di acara 2 mingguannya branddna.id, majalah brand DNA yang sudah go online. Ya Didi ya. Yes, thank you. Mas Kris, malam ini kita mau ngobrol khusus sama Mas Kris nih Boleh, 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 boleh. mengenai segmentation. Boleh. Segmentation ini konon jadi satu fundamental buat ngebangun brand. Iya, betul. Tuh, dan since Mas Kris juga sudah mumpuni banget experience-nya di urusan segmentasi ini, boleh dong sharing-sharing ke kita nih, apa sih sebenarnya market segmentation ini? Oh, Kemudian kita juga sering dengar apa itu customer iya, segmentation. Gimana Mas? iya, iya, iya. Sebelumnya terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya sama Mas Didi dari Brand DNA dan Mas Erwan. Gitu. Sebenarnya saya sih bukan expert, saya hanya sharing-sharing dari pengalaman aja ya, gitu ya. Terutama kalau saya diskusi dengan Bro ya, klien. Hah? ya. Kenapa, kenapa? Kalau memang lebih dari 20 tahun nggak ekspor tuh dibilang apa ya? Oh, Super expert. Super expert. selalu ada langit di atas langit, gitu Ah, kan. Gitu. Kalau kalau saya kan belajarnya kan dari pengalaman, dari proyek dan segala macam gitu kan. Kalau apa namanya dari secara akademis masih harus menuntut ilmu lagi lah. Gitu. Ya, balik lagi deh tadi pertanyaannya Mas Erwan gitu. Jadi sebenarnya sih yang namanya segmentasi ini itu ada dua macam. Yang eh, kami sendiri gitu ya kalau di kantor gitu kita kalau ngajak diskusi dengan klien kita juga mengajarkan perspektif yang berbeda dari segmentasi. Jadi sebenarnya segmentasi itu ada yang market segmentation, ada yang customer segmentation. Dan ini memang kalau di dunia marketing tuh kalau kita baca textbooknya atau artikel gitu tuh masih banyak yang bilang sama, tapi ada juga yang bilang beda, gitu ya. Kalau saya di sini dari pengalaman saya lebih cenderung bilangnya beda, gitu ya. Jadi kalau market segmentation itu adalah cara pandang membagi market ke dalam segmen-segmen tertentu sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh satu bisnis tertentu, gitu ya. Nah, biasanya kalau market segmentation ini sifatnya top down, gitu. Jadi asumsinya itu adalah setiap konsumen itu adalah konsumen ideal, gitu.
Jadi apabila satu bisnis punya segmen A, B, C, D, berdasarkan produknya juga A, B, C, D, maka produk A itu pasti memuaskan kebutuhan dari konsumen segmen A. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi biasanya lebih top down. Kalau customer segmentation itu dibalik. Jadi kita berusaha melihat secara detail customer yang ada atau konsumen yang ada, lalu kita cari kesamaan karakteristiknya, lalu kita kelompok-kelompokkan menjadi beberapa grup. Jadi biasanya kita sebutnya kalau customer segmentation ini bottom up, gitu. Ya. Nah, efeknya apa? Efeknya jadi kalau customer segmentation ini jadinya lebih realistis. Kalau yang tadi market segmentation biasanya lebih aspirasionalnya perusahaan lah, gitu. Mereka pengennya, let's say, konsumen ideal, tipikal platinum, gitu ya. Platinum customer harus A, B, C, D, E, F, G. Nanti gold itu harus E, F, G, H umpamanya. Tapi ada yang di antara platinum sama gold, ya kan? Nah, jadi itu kenapa makanya biasanya kalau di dunia market research itu kami biasanya memakai bahasanya customer segmentation. Setelah dibuat segmentasinya, baru nanti sama klien atau sama bisnis, mereka melihat relevansi dari customer segmentation ini, apakah nanti mau disimplify, ataukah nanti mereka mau target tertentu yang saja yang diakomodasi dengan strateginya dan selanjutnya. Saya ambil contoh yang gampang gini deh, kalau biar ini, bedanya market segmentation sama customer segmentation. Jadi, saya ambil contoh pakai bisnis otomotif, gitu ya. Kalau market segmentation tuh biasanya kalau kendaraan penumpang dibagi menjadi SUV, MPV, ada sedan, sedan luxury, LCGC, dan seterusnya biasanya. Nah, pembagiannya ini didasarkan umumnya itu dari harga, dan harga itu dibentuk dari kemampuan finansial dari potensial customer. Makanya ada LCGC yang kalau beberapa tahun lalu sub 100 juta, kalau sekarang sub 150 juta, gitu ya. Lalu ada lagi kebutuhan daya angkut penumpang, berapa penumpang yang bisa diangkut. Lalu ada fasilitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan kalau customer segmentation, itu kita melihatnya dibalik. Kita melihatnya adalah, saya ambil contoh, segmen customer yang punya budget untuk beli mobilnya 200 juta. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari market, gitu ya, maka nanti sama industri akan diarahkan ke LCGC, karena yang budgetnya di bawah 200 kan. Gitu. Sedangkan kalau dilihat dari sisi customer, belum tentu kebutuhannya dia atas mobil itu terpenuhi oleh LCGC. Ambil contoh, kalau dia masih single, 200 juta, apa dia butuh mobil yang bisa bawa penumpang 7 umpamanya? Apakah dia butuh space? Apakah dia perlunya itu justru kenyamanan atau performa? Atau yang lebih ekstrim, dia keberatan nggak pakai mobil second atau mobil used? Gitu kan. Nah, jadi kelihatan tuh bedanya gitu. Kalau customer segmentation yang tadi 200 juta dan ternyata dia itu willing untuk beli mobil bekas, segmennya beda dengan 200 juta yang harus beli mobil baru. Gitu. Sedangkan kalau dari marketnya sama aja ngelihatnya. Gitu. Jadi seperti itu contohnya, Mas Erwan. Oke. Menarik, Pak. Benefitnya apa sih nih, Pak? Sebenarnya customer harus disegmented gitu. Oke. Oh, by the way, saya belum ngasih tahu Mas Kris. Mas Kris ini adalah working di Nielsen ya, Mas? Iya. Alhamdulillah masih di sana. Masih di Nielsen. Dan 20 tahun ya, Bro? Beliau 20 tahun di Nielsen. Sepanjang saya tahu dari lulus kuliah sampai hari ini masih berkarir di Nielsen. Congrats, Mas. Sangat langka orang yang seperti itu. Terima kasih.
Monggo Mas dilanjut Mas. Sebenarnya balik lagi tadi setelah kita dengerin penjelasannya mengenai Hmm. market dan customer segmentation Hmm. buat sebuah brand, what is the benefit Mas? Oke. Gitu. Benefitnya itu dari segmentation ini apapun ya, mau customer atau market segmentation. Nomor satu itu adalah bisnis itu jadi tahu size of the price-nya masing-masing segmen ini berapa besar. Sehingga bisa menentukan prioritas segmen mana yang mau ditarget. Itu keuntungan yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua, benefitnya itu adalah bisnis itu bisa menggali lebih dalam kebutuhan, preferensi, lalu kemampuan finansial dari masing-masing segmen. Sehingga nanti waktu develop produk, bisa disesuaikan fitur-fiturnya apa yang harus ada, must have, sama apa yang opsional, gitu ya, sesuai dengan tadi kebutuhan, preferensi, dan willingness to pay-nya juga. Gitu. Nah, berikutnya lagi itu ini benefit internal ke perusahaan sendiri. Jadi bisa bikin gap analysis dari customer segmentation yang ada, yang sudah di mapping, lalu di mapping dengan produk yang sudah ada saat itu, baru nanti bisa dilihat apakah ada satu segmen yang opportunity-nya besar, tapi kita nggak punya produk. Sehingga nanti next strateginya kita harus develop produk. Dan sebaliknya, ada produk yang hanya meng-cater segmen tapi yang kecil. Nah, jadi habis dari situ bisa dihitung cost benefit-nya, lalu kita ambil keputusan apakah kita harus menghentikan produk atau jasa tersebut. Karena marketnya tidak menarik lagi lah, kira-kira begitu. Ya. Berikutnya, benefit-nya adalah dengan mengetahui segmentasi seperti itu, sebagai businessman atau sebagai marketer, kita bisa melakukan atau membuat strategi marketing yang lebih fokus. Karena kan strategi marketing, lalu strategi komunikasinya bisa berbeda antara segmen A dan segmen B dan segmen C dan seterusnya. Sehingga dari situ, balik lagi ke internal company, total investment yang harus dipenuhi itu berapa besar. Gitu. Ini segmentasi keseluruhan, mulai dari develop produk, marketing activity, dan seterusnya. Gitu. Jadi benefitnya melakukan segmentasi itu seperti itu, Mas Ari. Mas Kris, misalnya Ya. gitu, ternyata segmentasi itu bukan lagi ketika bicara kita akan launching produk saat ini ya, tapi juga dengan segmentasi yang tepat kita sudah bisa memperkirakan ketika di masa depan kita akan ekspansi kemana ya Mas ya? Betul, betul sekali. Jadi benefitnya segmentasi itu adalah biasanya nih kalau beberapa kliennya kita, mereka itu melakukan bukan revisi ya, tapi meninjau ulang segmentasi yang sudah mereka buat sebelumnya. Biasanya tuh 3-5 tahun sekali itu mereka mereview. Gitu. Apakah segmennya sudah berubah atau segmen yang A gitu ya, berdasarkan definisi itu ternyata menjadi makin lama makin membesar segmennya sehingga perlu dibuat subsegmen. Gitu. Nah, subsegmen. Jadi di bawahnya lagi seperti itu. Jadi saya ambil contoh kalau dulu psychographic segmen itu ada yang namanya empty nester. Empty nester itu adalah keluarga yang anak-anaknya sudah tidak bersama orang tuanya lagi. Nah, kalau kita lihat 10-15 tahun yang lalu, empty nester itu jatuhnya orang tua kita yang sudah pensiunan atau cukup senior umurnya. Di mana anaknya sudah keluar dari rumah, bahkan pada saat mereka masih single. Tapi kalau kita tarik 15 tahun kemudian di zaman sekarang, kita masih sering menemukan generasi-generasi yang usianya antara 20-30 masih single dan masih tinggal dengan orang tuanya. Bahkan berkeluarga masih tinggal dengan orang tuanya.
Artinya empty nesternya konsepnya harus dirubah, Hmm. ya kan? Jadi empty nesternya itu kita bisa bilang yang benar orang tuanya apa anaknya sudah pergi sama sekali, atau yang anaknya sudah membina keluarga tapi masih tinggal di situ sehingga satu rumah punya dua family budget yang berbeda. Hmm. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Menarik. Oke. Tadi saya sempat dengar di beberapa korporasi mereka melakukan evaluasi 3 sampai 5 tahun sekali terhadap produknya untuk segmen market yang sudah mereka jalani. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu ada berapa macam sih Mas teknik segmentasi ini? Apa aja sih tekniknya? Oke. So far itu segmentation teknik itu ada 7. Ya, ini yang saya tahu ya. Mungkin ada teknik lain di luar sana gitu. Jadi kalau diurutkan dari yang mudah sampai yang paling kompleks, itu ada yang namanya geographic segmentation, ada yang namanya value segmentation, ada yang namanya demographic, ada yang namanya psychographic, behavioral, persona, dan yang terakhir yang paling kompleks itu prediktif. Prediktif ini sesuatu yang apa namanya paling baru tekniknya, karena dia menggabungkan AI, lalu ada learning capability, ada tipenya supervised, unsupervised, gitu. Dan setahu saya mungkin hanya industri seperti e-commerce yang pakai prediktif seperti ini ya. Kalau yang konvensional itu biasanya berhenti di behavioral atau persona. Oke. Wah, menarik. Itu saya tuh banyak banget pertanyaan kaitannya sama prediktif segmentasi, tapi mungkin nanti aja kali ya. Ya, boleh. Kita bikin sesi Itu kita khusus simpan kayaknya tuh buat save the best for last itu, karena itu pasti menarik sekali tuh. Itu tuh. Ya. Oke. Dari sekian banyak Mas, kayaknya kita coba kupas satu-satu. Boleh. Mas dari yang geografik. Boleh nggak sih Mas dijelasin geografik ini gimana Mas? Boleh. Jadi yang paling basic itu namanya geographic segmentation, gitu ya. Jadi geographic segmentation ini gampangnya itu membagi customer atau consumer berdasarkan lokasi mereka. Lokasi itu bisa tempat tinggal, atau kalau customernya B2B itu lokasi pabrik, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa geographic segmentation ini adalah salah satu yang paling mudah dilakukan? Karena basic assumption-nya, ya itu nomor satu, biasanya konsumen itu memiliki preferensi yang serupa karena ada kesamaan latar belakang budaya atau sosiologi di satu daerah. Saya ambil contoh Jawa Tengah umpamanya. Walaupun bisa dilihat nanti Jogja sama Semarang beda, sama Solo beda gitu. Tapi secara umum orang Jawa Tengah itu orangnya lebih, kalau saya bilang lebih komplesen. Lebih, saya nggak mau bilang laid back ya, tapi dapat segini cukup ya udah, ibaratnya itu gitu, ya kan? Okay. Orang Jawa Tengah itu kan begitu, gitu ya. Jadi terus mereka masih guyup, masih gotong royong, membantu satu sama lain. Lalu nilai-nilai tradisionalnya masih sangat kuat. Pemakaian bahasa nasionalnya pun juga kuat, gitu ya. Nah, contoh berikutnya Sumatera Utara, gitu ya. Medan, tempatnya Mas Erwan, gitu ya. Siap. Gitu. Itu juga sama, karena Sumatera Utara itu unik karena culture-nya mirip. Kalau bisa dibilang, geser sedikit Sumatera Barat aja culture-nya udah beda lagi. Ya kan? Gitu. Jadi makanya Sumatera Utara sama Sumatera Barat itu mungkin secara segmentasi geografisnya harus dibedakan. Itu berdasarkan tinjauan
latar belakang budaya dan sosiologi. Ya. Lalu ada lagi asumsi berikutnya adanya kesamaan akses atas fasilitas umum tertentu atau teknologi tertentu. Saya ambil contoh di sini itu sebenarnya ini pendekatan yang dipakai oleh pemerintah. Jadi kalau Mas Erwan atau apa namanya Mas Didi tahu tentang sensus penduduk gitu ya. Lalu sensus ekonomi nasional Susenas gitu ya. Itu di dalamnya tuh pemerintah juga menetapkan area-area mana yang masih menjadi pedesaan, area mana yang menjadi urban area, lalu area mana yang menjadi kota besar atau kota metropolitan, gitu ya. Nah, itu segmentasi itu didasarkan kepada salah satu variabelnya itu akses fasilitas umum. Jadi contoh kalau umpamanya perkotaan itu dia harus punya 8 dari 14 fasilitas umum. Contoh fasilitas umum ya, sekolah SD, SMP, SMA, listrik, telepon, rumah sakit, universitas, hotel, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau dia ketemu 8 dari 14, maka daerah itu dibilang urban. Gitu. Nah, kenapa pakainya akses? Ya, bukan daerah itu memiliki. Karena kalau saya ambil contoh, kalau yang memiliki pelabuhan, maka itu Jakarta Utara yang memiliki pelabuhan. Tapi akses ke Tanjung Priuk dengan adanya jalan tol, itu memudahkan orang-orang di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, itu mempunyai akses bisnis ke pelabuhan, ke Tanjung Priuk. Gitu ya. Nah, jadi itu sama seperti itu. Nah, pembagian seperti ini berdasarkan kesamaan akses itu biasanya nanti mengerucut kepada pola pikir dan pola hidup dari masyarakat yang ada di situ. Oke. Saya ambil contoh lagi, kalau umpamanya daerah tersebut tidak punya shopping mall, atau shopping mallnya jauh, maka nanti retail bisnis yang berkembang di sana itu bentuknya nanti pasar tradisional, toko tradisional, paling banter minimarket, gitu. Tapi begitu nanti ada shopping mall yang baru, mereka mulai terbuka dengan tipe toko yang lebih besar, umpamanya supermarket atau hypermarket. Mereka terbuka dengan aktivitas belanja bulanan atau belanja mingguan sambil rekreasi, sambil makan bersama keluarga. Jadi nanti kalau yang pertama tadi mereka itu tidak mengenal dining out, begitu ada akses shopping mall, dining out-nya jadi necessity. Nah, gitu. Ya, itu contohnya. Ya. Lalu asumsi yang ketiga, itu karena kesamaan kondisi geografis tertentu. Misalnya sama-sama daerah yang di pegunungan atau di pantai atau di kepulauan gitu. Jadi ini juga saya ambil contoh gitu ya. Kalau kita ambil contoh di daerah Indonesia Timur gitu ya. Orang kaya di Indonesia Timur, umpamanya di Papua atau di Ambon gitu ya. Itu bukan dari mobil dilihatnya. Tapi dia punya perahu motor yang besar atau enggak. Oh. Gitu. Karena mau pakai mobil mau kemana? Kan pulaunya cuma segitu. Betul. Iya, betul. Iya kan? Kayak Pulau Seram. Pulau Seram pulaunya cuma segitu aja. Gitu kan. Jadi simbol sosialnya itu punya perahu atau enggak? Atau kita pergi ke arah Sorong ke atas gitu ya, ke arah kepalanya Cendrawasih gitu ya. Itu begitu punya kapal 3-4 orang kaya. Gitu kan. Nah, dan sebaliknya kalau di pegunungan gitu, maka yang dilihat itu salah satunya itu adalah punya sawahnya berapa hektar. Gitu. Karena biasanya kalau di pegunungan itu pertaniannya banyak. Jadi
karena tipikal daerahnya sehingga pola hidupnya pun juga berbeda. Gitu. Dan ini bisa kelihatan kalau umpamanya kita pergi ke daerah Lembang, lalu kita ngobrol sama orang Lembang asli, gitu ya. Bagaimana penghidupan mereka, umpamanya dari kebun teh atau kebun kopi. Dan biasanya kalau studi sosiologinya dari kemasyarakatannya itu adalah kalau masyarakat pertanian itu tipikalnya memang mereka itu terbiasa dengan pola hidup yang lebih hemat. Karena kan kalau pertanian nggak bisa setiap saat panen. Setahun 2 kali panen atau 3 kali panen. Jadi mereka terbiasa menabung, punya lumbung padi dan segala macam. Tapi kalau yang di pantai, mereka bukan menabung, tapi mereka sebagaimana mereka bisa mendapatkan sumber makanan yang lebih kontinu. Jadi perahunya lebih banyak. Gitu ya. Lalu mereka mengembangkan teknik pengolahan makanan seperti ikan diasinkan dan segala macam. Gitu. Jadi karena kondisinya seperti itu sehingga geographic segmentation-nya jadi lebih kena karena typical behavior-nya mirip. Seperti itu. Nah, kenapa geographic segmentation ini digunakan? Karena paling sering digunakan itu karena mudah diaplikasikan ke dalam struktur organisasi perusahaan. Jadi kalau dibagi, ini kalau saya ngobrol dengan klien-klien kita gitu ya, si geographic segmentation ini paling sering dipakai di sales organization. Jadi umpamanya regional sales, Indonesia 1, Indonesia 2, Indonesia 3. Nanti di bawahnya regional sales ada area sales. Area salesnya bisa Jakarta, Bandung, Jawa Barat, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena mudah diaplikasikan sehingga si geographic segmentation ini salah satu segmentasi yang paling sering dipakai. Lalu yang kedua, karena segmentasi itu mengelompokkan area-area di mana mereka punya kesamaan cultural atau kesamaan sosiologi, sehingga memungkinkan bisnis itu membuat strategi secara lokal yang hanya di daerah itu. Dan karena kesamaan culture-nya itu sendiri, sehingga secara bisnis, karena bisa bikin strategi lokal, mereka jadinya bisa memecahkan permasalahan perbedaan bahasa dan budaya. Jadi, let's say, paling gampang kayak Indomie. Boleh nyebut brand ya? Nggak boleh ya? Boleh lah, nggak apa-apa lah. Ya udah. Kan Indomie punya beberapa flavor yang khusus di area tertentu kan? Gitu kan. Betul. Karena ya mungkin kalau di sana seleranya taste palette-nya itu sukanya asin dan pedas. Gitu. Jadi yang di sana itu dapatnya yang rasa-rasa pedas dan rasa-rasa gurih. Tapi kalau yang di Jawa Tengah, Jawa Timur suka yang manis, nanti bisa mie goreng atau apa lagi gitu yang rasanya lebih cenderung manis. Gitu kan. Nah, karena bisa bikin strategi lokal dan mikro sehingga perbedaan bahasa dan budaya itu bisa dipatahkan. Karena nggak perlu bikin satu strategi buat semua, tapi bikin strategi di Sumatera, strategi di Jawa. Berikutnya juga keuntungannya juga, karena bisa membuat regional structure seperti ini, organisasi itu bisa menentukan struktur harga yang berbeda. Gitu. Jadi tergantung dari kesulitan akses untuk distribusi. Jadi kalau ingat sebelum zamannya Pak Jokowi itu harga diesel itu atau harga bahan bakar itu kalau di Indonesia Timur harganya bisa 1,5-2 kali lipat lebih mahal. Betul. Gitu kan. Nah, karena lebih mahal jadi harga barang-barang juga jadinya lebih mahal. Ya kan? Jadi nggak bisa kita bilang Indomie itu 2.500 nasional. Nggak bisa, karena kalau ke Indonesia Timur
biaya distribusinya lebih mahal. Sehingga akhirnya si perusahaan bisa mengatur kalau di Jawa harga segini, di Indonesia Timur harganya beda, nanti di Kalimantan harganya juga beda. Gitu. Ya. Kelebihan berikutnya dari si geographic segmentation ini adalah untuk bisnis yang kecil, mereka jadi bisa lebih fokus. Jadi fokusnya ke area tertentu dulu, gitu. Jadi umpamanya bikin bisnisnya di Jakarta dulu deh. Nanti kalau Jakartanya sudah berkembang, baru kota berikutnya atau region berikutnya. Gitu. Kenapa? Karena ya tadi, karena cultural dan behavior-nya mirip, jadi mereka nggak perlu mengadjust produk umpamanya atau strategi. Pokoknya masuk Jawa Tengah ya begitu formulanya. Nanti kalau kita mau mikir Jawa Timur, oke kita pikir-pikir formulanya harus dirubah apa enggak nih strateginya. Seperti itu. Nah, itu tadi kelebihannya. Nah, kekurangannya kalau dari geographic segmentation itu adalah yang paling sering terjadi itu adalah bisnismen itu mengeneralisasi populasi yang heterogen dalam satu area. Saya ambil contohnya gini, Jakarta, gitu ya. Jakarta itu lebih heterogen daripada kalau saya bilang umpamanya Sumatera Utara. Karena kan di Jakarta tuh melting pot kan, ada orang Indonesia Timur, ada orang Bali, orang Bandung, orang Surabaya dan segala macam. Jadi kalau dibilang apakah ada kesamaan cultural dan sosiologi di Jakarta, mungkin jadi nggak relevan. Gitu. Nah, jadi ya kalau untuk Jakarta, mungkin tidak bisa dipakai geographic segmentation. Kita harus pakai segmentasi yang lain. Karena populasinya terlalu heterogen. Gitu. Ya. Berikutnya kekurangan berikutnya itu adalah, ini juga yang lumayan sering terjadi adalah pada saat melakukan grouping, itu areanya terlalu besar, sehingga terlalu heterogen, atau terlalu kecil. Terlalu kecil sehingga baik dari opportunity-nya lebih kecil, atau perbedaan cultural-nya itu bisa dibilang minimum. Saya ambil contoh kayak kalau umpamanya Bandung kita pecah, Bandung kota, Bandung kabupaten, secara geografik gitu ya. Mungkin jadi nggak relevan. Kenapa? Karena cultural-nya sama-sama aja gitu. Ya kan? Tipikal orangnya sama aja. Jadi kenapa harus dipecah dua? Gitu. Nah, seperti itu tuh pro sama cons-nya kalau geographic segmentation. Mas Irwan. Mas Kris. Ya. Kalau misalnya di era sekarang nih Mas, dengan yang namanya era digitalisasi, yang katanya sudah semakin borderless, Mas. Borderless. Apakah demografik segmentasi masih ada relevansinya, Mas? Geografik ya? Kalau saya bilang buat di Indonesia masih. Karena gini, yang borderless itu kan flow of communication-nya. Tapi flow of goods-nya kan enggak. Gitu ya. Jadi kayak sekarang gini, saya ambil contoh. Sekarang Mas Herwan sama Mas Didi bikin IG Live. Yang nonton bisa dari segenap penjuru Indonesia. Gitu ya. Betul. Terus kita promo nih. Kita promo, ini minuman teh paling enak di Indonesia. Nah, orang yang nonton di Sulawesi akan berpikir, gimana cara dapatnya? Gitu. Sementara barangnya baru ada di Jakarta. Ya kan? Gitu. Jadi, harus dibedakan juga, Mas Didi, pada saat bikin segmentation itu, antara flow of communication sama flow of good. Gitu. Menarik. Jadi
Segmentasi geografik tuh ternyata kompleks ya. Belum apa-apa nih, nanti makin ke Belum sana apa. lebih kompleks lagi. Jadi Oke. ini kita baru bahas satu ya. Ini kita Baru baru bahas bahas satu, misalkan geografi. Iya. satu dari Belum 7. stereo, belum Satu dari demografik, 7 ini. belum psikografik, belum behavioral, belum Belum persona, persona, belum prediktif. Wah, Prediktif. ini makanya bisa 3 bulan, bro. Aduh. Menarik. Buat teman-teman yang baru gabung, kita lagi bahas mengenai customer segmentation bersama Mas Kristiadi. Kalau ada yang mau ikutan ngobrol atau sharing, bisa langsung chat di komen gitu. Oke, itu dari sisi geografik ya Mas? Ya. Segmentasi dari sisi geografik. Betul. Kemudian kalau nggak salah kan tadi bottom up. Sebenarnya bottom up ini dilihat dari sisi mananya sih Mas? Demografik ini? Geografik ini, sorry. Kalau geografik ini sebenarnya bisa dua-duanya, Mas Erwan. Jadi kita bisa bilang sebagai market atau bisa sebagai customer segmentation, gitu. Nah, tadi yang saya bilang bottom up sama top down itu adalah cara pandangnya, gitu. Pada saat kita ngomong market segmentation, itu seperti kalau saya, mohon maaf ya, ini sudut pandangnya saya, itu seperti kita ngomong mendikte market tuh harus begitu. Gitu. Sementara kalau customer segmentation itu dari bawah. Gitu. Nah, semakin nanti kita ke teknik berikut-berikutnya, itu akan semakin kelihatan bahwa segmentasi customer segmentation itu harusnya bottom up. Gitu. Nanti kalau kita udah mulai membahas demografi atau membahas behavioral, itu lebih ngelihatnya lebih ke asumsi bahwa setiap konsumen itu unik. Tapi kadar uniknya tuh ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang 70%, dan seterusnya. Nah, baru nanti konsep bahwa segmentasi itu harus bottom up, itu makin lebih kelihatan nanti di metode segmentasi yang berikutnya. Menarik. Wow. Tadi kita udah dengar dari sisi geografik, kemudian sekarang kita masuk yang kedua kali ya Mas ya, dari sisi boleh harga ini ya Mas ya, masuknya ya. Nah, kalau value segmentation ini juga sebenarnya ini salah satu yang paling sering dilakukan oleh pebisnis manapun. Malah nih cenderung ini yang paling basic gitu ya. Karena value segmentation itu kita mengelompokkan customer berdasarkan pola pembelanjaan di masa lalu. Gitu. Jadi biasanya saya ambil contoh nih Mas Erwan gitu. Kalau umpamanya Mas Erwan punya toko kelontong gitu ya. Terus punya langganan 10 gitu ya. Terus dikelompokkan nih, yang sebulan belanja 1 juta itu siapa? Yang belanjanya 500.000 sampai 1 juta itu siapa? Yang belanjanya di bawah 500.000 itu siapa? Nanti habis itu Mas Erwan akan bikin yang belanjanya 1 juta lebih sebulan, dikasih servisnya beda. Kasih diskon, kasih sampel atau apa. Nah, jadi value segmentation itu secara konseptual itu membagi customer berdasarkan historical pembeliannya mereka. Gitu. Nah, asumsinya itu kayak tadi, kalau customer yang spending besar, itu kita harus menaruh perhatian khusus karena kontribusinya mereka terhadap pendapatan kita juga lebih besar. Jadi kalau mereka hilang kan impact-nya langsung ya ke bisnis. Gitu. Jadi nanti kalau untuk customer yang paus seperti ini nih dikasih fasilitas beda lah gitu. Kayak kalau di bank itu di perbankan ada premier klien nasabah premier. Nanti ruang tunggunya beda, nggak usah ngantri dan segala macam.
Nah, biasanya itu pembagiannya itu nggak ada patokannya kalau si value segmentation ini. Tergantung bagaimana perusahaan itu melihat. Ada yang sesimpel bikin gold, silver, sama bronze. Gitu ya. Ada yang bikin platinum, gold gitu ya. Itu ada lagi yang di atasnya lagi titanium. Biasanya yang dipakai itu adalah untuk pebisnis itu seberapa besar segmen yang kita bikin itu kontribusinya bagaimana terhadap bisnis. Kalau udah terlalu kecil mungkin nggak usah dipisahkan, mungkin dikumpulkan saja jadi satu. Nah, kenapa ini yang paling sering dipakai? Karena metodenya simple dan efektif, nggak perlu riset, cuman pakai data historical internal aja kan, gitu. Terus mudah digabungkan. Lalu biasanya orang ini belanjanya sebulan sekali, sebulan 2 kali, atau 2 bulan sekali. Lalu term of payment-nya bagaimana, dan seterusnya. Jadi bisa digabungin, gitu ya. Bahkan kalau udah yang lebih advance, gitu ya, itu bisa di-set yang namanya cost to service-nya berapa. Gitu. Jadi kalau let's say platinum customer, cost service-nya berapa, lalu rasionya berapa. Nanti untuk gold ditetapkan cost service-nya berapa, rasionya berapa. Gitu. Nah, itu saya tahu di beberapa klien pada mereka itu membagi customer-nya berdasarkan value segmentation, mereka itu cara budgetingnya seperti itu. Gitu. Kan harus dihitung dong diskon. Yes. Nah, pakai data internal sehingga si value segmentation ini lebih relevan buat bisnis. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan, karena kita itu fokus ke biggest revenue generator, ya langsung kalau kita bisa istilahnya maintain si customer besar ini, bisnis pasti aman. Nah, tapi kerugiannya itu terlalu inward looking, jadi terlalu melihatnya ke dalam. Karena bisa jadi, saya ambil contoh, customer platinum tokonya Mas Erwan belum tentu platinum customer di industri. Jadi kayak ya bisa aja kalau menurut Mas Erwan belanja 1 juta ke atas lebih sebulan itu udah top. Tapi di luar sana gitu ya, ternyata banyak yang belanjanya 10 juta sebulan. Cuman Mas Erwan belum ketemu customer yang kayak begitu, gitu kan. Nah, jadi kerugiannya itu adalah kalau kita tidak tahu pagunya pada saat kita itu men-set masing-masing segmen itu, nanti bisa jadi senjata makan tuan. Karena kita bikin segmentasinya di salah satu spektrum itu terlalu besar. Kayak tadi, belanja sebulan lebih dari 1 juta. Jadi kan isinya ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta. Terlalu lebar. Sementara fasilitasnya sama aja gitu. Kan ruginya sama, rasionya. Halo, oke. Mas Chris. Halo. Halo, Halo Mas Chris. Chris. Halo. Halo.
Halo, halo Mas Kris. Suara dong. Wah, sinyal nih. Hilang Krisnya. Hilang. Saya aja sih. Halo? Halo. Ya, siap. Nah, ya. Nah, Nah, balik lagi. oke. Hilang suaranya tadi, hilang. Sempat Oh, 30 detik hilang hilang. ya? Hilang tadi, sempat 30 detik hilang. Dari inward looking tadi nggak kedengeran lagi. Yang mana? Dari kita mulai ngebahas relevansinya ke bisnis si value demographic ini. Oh, untung ruginya tadi sempat ketangkap ya? Udah. Ya, sempat. Oke. Oh iya, tadi saya tambahannya mungkin terakhir itu relevansinya itu adalah salah satu jebakannya itu pada saat bikin satu segmentasi spektrum tuh halo? Hilang-hilang, Mas. Hilang ya? Hmm. Padahal sih baik-baik aja nih internetnya. Harus minum kopi dulu artinya. Masih putus-putus. putus-putus, Mas. Masih putus-putus ya? Masih. Ini masih putus-putus nih. Masih, Mas. Sudah mulai. Halo? Ya. Nah, sip. Oke, clear. Ya. Ya, jadi kayak begitu tadi. Mas Kris. Kalau misalnya dari penjelasan tadi kan berarti ketika bicara value based segmentasi itu lebih ngelihat masa lalu ya, Mas ya? Betul. Terus kalau gitu sebenarnya masih ada risiko dong. Kan seringkali apa yang kita lihat di masa lalu belum bisa mencerminkan apa yang akan terjadi di masa depan. Betul. Terus gimana Betul. cara meminimasi gap-nya itu, Mas? Nggak bisa pakai metode yang ini, kita harus pakai metode yang lain. Oh, Gitu. okay. Karena tadi kan, tadi salah satu kerugiannya itu adalah terlalu inward looking. Ngelihatnya kan, iya. Ngelihatnya ke belakang aja kan. Gitu. Jadi kita nggak bisa predik kira-kira orang ini belanjanya nanti lebih banyak atau lebih sedikit. Kayak gitu. Oke. Menarik ya. Hanya itu bisa jadi satu dasar awal ya ketika misalnya Betul. kita akan berpijak ya. Betul. Jadi dua metode tadi itu antara geographic sama value segmentation itu bisa dijadikan langkah awal untuk kita bikin customer segmentation. Wah, ini saya masih nggak mau ngasih bocoran yang ketiga, keempat, sampai ketujuh tuh. Ya, itu biarkan nanti nunggu lihat dari Instagramnya brandiene.id itu kapan acaranya tuh. Moga-moga nggak bosan ya, karena kita masih ada 2 seri ke depan lagi. Tidak akan, Mas. Ini menarik banget soalnya. Nggak. Nanti soalnya 2 minggu lagi masih bakal ketemu lagi sama Mas Kris. Kemudian di awal Januari 2021 kita bicara tadi yang satu pamungkas mengenai segmentasi ini dengan Mas Kris. Dan sepertinya sih masih akan terus kayaknya sampai kayaknya panjang banget nih soalnya. Enggak. Soalnya menarik loh, Mas. Kalau dari kacamata branding itu seringkali kita akan kesulitan dalam memetakan brand portfolio kalau kita tidak tahu kita lakukan segmentasi dengan sangat tepat. Iya.
Betul, Itu yang barusan mau saya bilang. betul, Betapa sulitnya kalau Bahaya kita banget nggak tahu yang soalnya, ya. tepat. Iya. Karena betul. seringkali yang namanya brand owner, si pemilik perusahaan, karena dia pengen banget ngelihat peluang, dia buat produk, hanya dia nggak mikir, itu jangan-jangan Segmennya segmentasi. siapa yang ini? Nah, jadi biasanya tuh Mas Didi ya, temannya customer segmentation ini itu adalah industrial analysis, Oh, Mhm. oke. temannya gitu. Oke. Jadi untuk industrial analysis itu gampangnya itu mungkin kalau sempat literatur klasiknya itu pakai Porter Five Force Yes, gitu ya. Nah, yes. itu kan salah satu force-nya itu adalah seberapa tinggi entry barrier Hmm. buat masuk ke industri, ya kan? Nah, Betul. semakin rendah entry barrier-nya, maka industrinya atau produk kategorinya itu semakin tidak kompleks. Yes. Mhm. Nah, kalau semakin simple, artinya segmentasinya juga makin simple. Hmm. Mhm. Kaitannya seperti itu. Gitu. Tapi semakin tinggi entry barrier-nya, let's say kayak industri smartphone Hmm. gitu. Kan entry barrier-nya tinggi gitu ya. Nah, potensinya segmentasi konsumen di dalamnya itu lebih kompleks Mhm. gitu. Karena nanti si industri akan menetapkan price tier umpamanya. Lalu Yes. ada function tier gitu. Hmm. Nah, Iya. jadi lebih kompleks tuh. Jadi biasanya kalau kita nanti mau memikirkan, jadi dari 7 metode segmentasi ini mana yang mau kita pakai? Nomor Hmm. satu, kita harus paham dengan industri yang kita gelutin itu apa. Yes, sangat setuju, sangat setuju. Nah, Iya. Iya. so far itu framework yang paling bagus untuk industrial analysis itu ya punyanya Michael Porter, si Five Force itu. Which is itu konsep 1970 ya. Iya, dan sampai sekarang masih valid. Masih Sampai masih sekarang relevan masih sampai valid. sekarang. Masih Masih valid sampai Masih sekarang. relevan sampai sekarang. Jadi kalau buat teman-teman mau belajar marketing, salah satunya coba mulai baca-baca Michael Porter lah. Karena itu harus. bisa setting, ya, itu bisa setting apa ya, kontekstual frameworknya kita pada saat kita membahas marketing itu bisa didapat dari situ. Yes, setuju, sangat setuju. Betul, betul, betul. Kalau saya tambahin lagi, Mas, karena Apa dari tuh? Porter itu ada yang namanya strategi diferensiasi. Jadi kalau kita pengen ngomongin branding, larinya ke sana lagi tadi. Oh iya, Oh iya. Itu ya itu benar-benar buku dewa lah udah. Buku lama tapi sampai sekarang masih sangat-sangat relevan. masih kepakai. Terus saya ini menarik ya Mas ya, kalau misalnya bicara segmentasi ya, ini waktu tinggal 5 menit lagi itu kan gila ya, nggak berasa ya. Aduh, ini mah kalau bisa 2 jam nih ya. Nah, Mas, misalnya gitu berarti ketika bicara segmentasi itu bukan hanya sekedar membuat sebuah market ataupun customer yang heterogen menjadi Homogen. sebuah homogen, bukan hanya itu ya. Deep Enggak. insight harus tahu sampai ke sosiologinya dan lain sebagainya, Mas ya. Iya. Makanya pada saat kita membuat consumer segmentation atau customer segmentation itu, biasanya kalau di dunia market research, itu kita mulai dari qual dulu biasanya. Gitu. Jadi kita berusaha mencari tahu parameter-parameter yang menentukan satu pembelian itu apa aja. Atau parameter-parameter yang menentukan satu keputusan untuk mengkonsumsi itu apa aja. Gitu. Nah, baru nanti bisa dilihat segmentasi seperti apa yang pas. Ini saya ambil contoh, salah satunya lagi itu adalah kalau kita ngomongin tentang susu anak kecil. Gitu ya. Ini susu cair, liquid milk gitu ya. Yes. Nah,
kita tahu liquid milk itu sebenarnya kalau buat anak kecil functionnya itu ada function buat makanan pelengkap atau dia buat filler. Filler itu di antara waktu makan, gitu. Iya. Jadi kalau makan pelengkap itu umpamanya anak kecil itu dikasih susu pagi hari, gitu kan? Terus nanti dikasih lagi tuh mungkin sore sebelum makan malam, atau mungkin sebelum tidur. Itu kan juga filler, gitu ya. Nah, itu pada saat untuk mengetahui pattern consumption-nya itu ada satu teknik gitu ya yang dulu pernah kita lakukan tuh namanya energy level. Yeah, I know. Jadi kita matchingin si anak dari bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya tuh energinya seperti apa, gitu kan? Nah nanti ketemu tuh kapan. Nah habis itu baru disegmentasi. Segmentasinya adalah apakah si anak ini mainnya bisa di rumah saja atau harus keluar rumah dengan temannya, gitu. Nanti yang berikutnya, apakah si anak ini nanti itu waktu dia main, apakah dia mainnya itu olahraga atau sport begitu, atau mainnya main gadget. Okay. Karena kan energi levelnya beda tuh, ya kan? Yes. Gitu. Nah, itu nanti jadi segmentasinya itu udah jadi semacam behavioral. Waduh, stop dulu mas, Gitu. stop mas. Itu panjang urusannya nanti kalau misalnya kita bicara behavioral nanti. Belum saatnya. Belum saatnya. Belum saatnya, oke. Rasanya kita sudah diingetin nih, sesinya sudah Iya nih, Mas. hampir habis malam ini. Aduh, Mas Kris, nggak Mas berasa. Budi, thank you banget diskusinya malam ini. Mas Kris, Buat terima teman-teman, kasih. ini acara 2 mingguan kita, nanti kita ketemu lagi di tanggal 23 Desember ya. Siap. Sama Mas Kris untuk membahas segmentasi yang berikutnya. Siap. Oke, thank you semua. Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.